Baik, diketahui balok di atas 3 tumpuan sederhana, ya. Di sini adalah roll, begitu. Ini juga adalah roll, begitu. Dan di sini yang tengah adalah sendi, begitu ya. Nah, kemudian eh, di sini ada yang kita sebut sebagai internal hinge atau sendi dalam, sehingga persoalan ini bisa kita selesaikan dengan ilmu statika. Nah, kalau kita lihat reaksi peletakannya, maka di sini karena roll, maka di sini ada RBV begitu ya. Kemudian di sini ada RTV dan juga karena ini adalah sendi, maka pasti ada RTH atau reaksi horizontalnya. Kemudian yang di sini adalah ada reaksi vertikal yang kita sebut sebagai REV. Tuh. Nah, kemudian kita perlu mengidentifikasi bagian mana yang merupakan bagian utamanya yang dapat berdiri sendiri ya secara stabil. Kemudian bagian mana yang dia menggantung ya. Nah, di sini Anda lihat bagian yang gantung adalah SE. Bagian ini tidak dapat berdiri sendiri dan dia akan menumpuk pada struktur A, B, C, D, S begitu. Oleh karena itu kita perlu menyelesaikan terlebih dahulu struktur daripada SE. Oke. Nah, kita selesaikan struktur SE ya, V, karena ini ada di dalam ya. Kemudian kita ada beban segitiga seperti ini. Kemudian ini adalah peletakannya. Nah, peletakan di sini adalah roll ya. Dan di sini ada R, E, P begitu ya. Nah, besarnya beban di sini adalah 10 kilonewton per meter. Tapi perlu diingat di sini adalah beban segitiga. 10 kilonewton per meter ini ada di puncak sini ya. Ya, ini adalah nilai tertingginya yaitu 10 kilonewton per meter. Nah, kemudian kita coba selesaikan reaksi peletakannya. Ya, kita ambil sigma momen di E sama dengan 0 ya. Itu untuk mencari nilai RSV. Ya, ini seperti halnya balok di atas 2 tumpuan biasa. Jadi RSV ini kita kalikan dengan ini panjang aja adalah 3 meter ya. RSV kali 3 meter, kemudian dikurangi dengan segitiga ini. Ya, segitiga ini adalah setengah ya, setengah kali 3 meter kali tingginya adalah 10 ya. Nah, ini adalah besarnya beban. Kemudian kita perlu kalikan dengan lengannya. Ya, Anda lihat ini terhadap titik E ya, terhadap titik E ini. Nah, tadi kita ambil RSV ya, kita ambil positif dia searah dengan jarum jam. Maka yang di sini itu adalah berlawan dengan arah jarum jam. Maka di sini negatif. Kemudian Anda lihat bahwa titik pusatnya terhadap titik E ini. Ya, Anda lihat kalau segitiga maka pusatnya kira-kira adalah di sini ya 1 meter dari titik E. Makanya di sini kita kalikan dengan 1 meter. Ya, ini sama dengan 0. Maka di sini kita dapatkan RSW sama dengan setengah ya kali 3 kali 10 ya dibagi dengan 3. Maka di sini Anda dapatkan besarnya adalah 5 kilonewton. Oke. Nah, kemudian Anda selesaikan juga untuk reaksi peletakan di sini ya, REV. Untuk mendapatkan REV, maka Anda perlu mengambil sigma momen di S sama dengan 0 ya. Nah, kita ambil tanda positifnya berlawan dengan arah jarum jam begitu ya untuk mendapatkan nilai REV yang positif. Maka kita dapatkan RFV dikali dengan 3 ya, RFV kali dengan 3 dikurangi ya sama persis dengan tadi setengah kali 3 panjangnya ini, panjang segitiga ini, kemudian tingginya adalah 10 ya. Kemudian kita lihat lengan momennya berapa terhadap titik S ya. Anda lihat terhadap titik S itu lengan momennya adalah 2 meter, bukan 1 meter lagi, tapi 2 meter ya. Ini sama dengan 0 ya. Sehingga kita dapatkan RLV sama dengan setengah kali 3 kali 10 kali 2 ya dibagi dengan 3 ya.
Maka di sini Anda bisa dapatkan dicoret begitu ya. Ini juga dicoret, maka Anda dapatkan RV itu sama dengan 10 kilonewton. Oke. Nah, kemudian kita cek ya, sigma vertikalnya sama dengan 0. Apakah sudah benar atau tidak? Jadi ada RSV plus REV dikurangi dengan beban segitiga yang ke bawah ini. Jadi reaksinya ini ke atas semuanya. Dikurangi dengan beban yang ke bawah. Setengah kali 3 kali 10. Apakah sama dengan 0? Anda perlu cek. Di sini adalah 5. Di sini adalah RSV tadi adalah 10. Dikurangi dengan, Anda lihat di sini 5, maka ini 15. Sudah oke berarti ya. Sama dengan 0, maka ini oke. Ya. Kemudian setelah Anda mendapatkan semua reaksi peletakan ini ya, jadi ini adalah 5 kilonewton, ini adalah 10 kilonewton ya. Kemudian Anda perlu menentukan besarnya momen dan geser gitu ya. Nah, kita ambil diagram bebasnya ini. Nolnya kita mulai dari sini ya. Jadi dari 0 dari X sampai dengan 3 meter. Atau SE ya. SE ya, kita gambar lagi. Ini adalah RSV sama dengan 5 kilonewton ya. Gambar. Nah, di sini adalah Gx ya. Di sini adalah X ya. Jaraknya bukan 3 meter lagi, tapi kita ambil X dari titik S ini. Oke. Nah, Gx ini tidak sama dengan 10 kN. Ya, maka kita perlu menggunakan prinsip kesebangunan ya. Jadi kalau kita ambil kesebangunan, maka ini adalah 10 kN per meter di sini. Ini jaraknya adalah 3 meter. Kemudian kalau kita ambil X sembarang begitu ya, ya X itu ini gitu ya, maka ini kita dapatkan Gx ya, besarnya Gx ya. Gx ini bernilai maksimum adalah 10 ya, karena kalau X-nya sama dengan 3 meter, maka ini dapatkan Gx-nya sama dengan 10. Nah, kalau kita ambil Gx sembarang, maka kita dapatkan dengan prinsip kesebangunan Gx ya per 10 itu sama dengan jaraknya berapa? Gx jaraknya X, dan ini 10 itu jaraknya 3 meter. Ya, kita dapatkan Gx sama dengan 10x per 3. Oke, ini adalah Gx. Ya, Gx bukan 10 kN per meter. Kita selesaikan momen X ya. Momen X itu sama dengan, ini adalah RSV kali dengan X-nya. Ya, kan terhadap titik X ini akan ada reaksinya. Ada geser, kemudian ada normal, dan 0 ya, normalnya, dan ada juga momen X. Ya, momen X-nya berapa? RSV kali dengan X-nya. Dikurangi segitiga ini. Ya, setengah. Saya tulis setengah kali panjangnya bukan lagi 3, tapi X. Kali dengan tingginya adalah Gx. Terus lengannya berapa? Terhadap titik ini. Lengannya adalah, Anda lihat, lengannya adalah ini ya. Kalau ini X, maka ini X per 3. Dia. Maka ini X per 3. Dia. Nah, Anda kuantifikasikan, tadi ini adalah 5 ya, 5 kN. Nah, maka ini 5X ya. Dikurangi setengah X, Gx yang dimasukkan ini 10X per 3, 10X per 3, X per 3 ya. Maka di sini ada 5X kurangi, nah di sini Anda bisa langsung bahkan ya, ini adalah 5 per di sini berapa? 9. 5 per 9 X pangkat 3 gitu ya. 5 per 9 X pangkat 3. Kemudian kalau kita cek di titik-titik ini, titik ekstrimnya ya, ketika M X sama dengan 0, maka ini nilainya harus 0, betul ya? Di sini masukin 0, ini juga 0, pasti nilainya 0 kilonewton meter. Itu di titik S ya. Momen di titik S karena ini adalah internal hinge atau stand di dalam, maka harus nilainya 0 momennya. Kemudian
momen di X sama dengan 3, ya Anda cek ya, di sini adalah peletakan roll, ya. Maka di sini Anda lihat momennya harus sama dengan 0 juga. Kita cek ya, 5 kali 3 dikurangi 5/9. Nah, ini 3 pangkat 3. Berarti ya, ini adalah 15 kurangi 5/9 kali 27. Ya, maka ini 0 juga, kilonewton meter. Ya, ini sama dengan momen di titik E. Ya, momen titik E itu harus sama dengan 0. Oke, begitu juga dengan momen S ini sama dengan 0. Ya, kemudian Anda lihat di sini nilainya 0, di ujung sini momennya nilainya 0, di sini juga nilai momennya sama dengan 0. Tapi Anda punya fungsi seperti ini, ya, ada bagian antaranya itu yang nilainya momennya tidak sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimum, ya Anda perlu turunkan satu kali ya. Jadi dmx maksimumnya per dx itu sama dengan 0 ya, x max-nya. Ini Anda turunkan 5 ya, dikurangi ini ya, 5/9 kali 3 ya, kali 3, terus ini adalah x kuadrat gitu ya. Maka Anda dapatkan x kuadrat sama dengan 0. Maka Anda x kuadrat ini Anda bisa dapatkan, pindahkan ke 5 sini, dikalikan 3/5. Ya, kemudian Anda dapatkan 5 itu, X itu sama dengan akar 3. Ya. Nah, akar 3 ini sama dengan 1,732 meter. Ini adalah X maksimum untuk mendapatkan momen maksimum. Jadi, berapa momen maksimumnya? Maka kita masukkan ke persamaan ini ya. Jadi, momen maksimumnya sama dengan ini, 5 dikalikan dengan 1,732 ya, dikurangi 5/9, X-nya adalah 1,732 ya, pangkat 3. Maka Anda akan dapatkan nilainya adalah 7,69 kilonewton meter. Ini adalah momen maksimum ya. Jadi nilai di antara ini walaupun ujung-ujungnya adalah 0, tetapi nilainya di tengah itu tidak sama dengan 0 dan dia memiliki nilai maksimum di jarak ini ya, 1,732 meter dari sini ya. Jadi gesernya Vx ya, kita turunkan Vx sama dengan ini ya, diturunkan satu kali. Karena kita mengambil gesernya dari kiri ke kanan, maka ini merupakan positif dari turunan pertama daripada momen ya. Maka Anda turunkan seperti halnya ini ya, sama dengan 5 dikurangi 5/9, ini turun ke sini, 3 X kuadrat gitu ya, sama dengan 5 kurangi 5/3 ya, X kuadrat. Nah, Anda dapatkan di sini ternyata fungsi gesernya itu dia merupakan pangkat 2 ya, bukan pangkat 1. Nah, untuk Vx sama dengan 0 ya di sini, maka Anda dapatkan nilainya adalah 5 kilonewton ya, 5 kilonewton. Kemudian untuk V X sama dengan 3 ya, maka Anda dapatkan di sini ya, 5 dikurangi 5/3 kali 3/2 ya. Maka di sini Anda dapatkan 5 dikurangi, ini ada coret 3, 15 minus 10 kilonewton. Nah, kita cek di sini bahwa sebelah kiri gesernya itu harusnya sama dengan RSV, benar ya? Ini ada RSV. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah RFV. Ini sama dengan REV. Ya, dia bernilai minus, tapi besarannya sama. Setelah Anda tahu reaksi yang bekerja pada
internal Higgs, ya, maka Anda bisa mengaplikasikannya pada struktur utamanya. Kita coba gambar struktur utamanya. Ya, ini adalah ada roll-nya di sini, ini ada sendinya di sini. Kemudian ini adalah sendi dalamnya. Ada reaksi RSV sama dengan 5 kilonewton. Oke. Kemudian ada beban di sini ya. Ada beban di sini sebesar di tengah sini 20 kilonewton. Kebetulan sini alfanya saya tulis. Sudutnya ini adalah alfa sama dengan 30 derajat ya. Ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, dan terakhir adalah titik S. Oke. Ini sebesar 5 kilonewton. Oke. Nah, kita coba selesaikan reaksi peletakannya ya. Kita ambil untuk mendapatkan ini mendapatkan RPV ya, ini adalah ada RPV. Ini juga ada RDV, tapi ingat di sini sendi maka ada gaya horizontal yang kita sebut sebagai RDH. Oke, enggak kita hitung dulu reaksi peletakan yang horizontal dulu ya. Jadi Anda lihat sigma horizontal sama dengan 0 gitu ya. Maka di sini RTH itu akan mengimbangi beban horizontal di sini ya, yaitu 20 cosinus 30 derajat sama dengan 0 ya. Maka Anda dapatkan RTH ini sama dengan 20 cosinus 30 derajat. Ini sama dengan 17,32 kilonewton. Kemudian kita ambil sigma momen di D sama dengan 0 untuk mendapatkan RPV. Ya. D sama dengan 0. Oke. Agar RPV bernilai positif, maka yang searah dengan jarum jam itu kita ambil positif ya. Oke, RPV kali berapa? Di sini kali 4 ya. Kemudian di sini ada lihat 5 ya. 5 ini berlawan dengan arah jarum jam. Berarti ini minus 5 kali Anda lihat berapa jaraknya ke titik D ya. 1 plus 2 plus 2 ada 5. Ya, 5. Kemudian ini juga berlawan dengan arah jarum jam ya, minus 20 sinus 30 derajat. Ulangannya Anda lihat berapa? 2. Masih ada lagi? Ya, ini perlu Anda perhitungkan juga. Anda perlu mengidentifikasi terhadap titik D ini searah atau berlawan dengan arah jarum jam. Ternyata ini adalah searah dengan jarum jam, sama dengan ini putaran positifnya. Berarti ini adalah positif. 5 kali 1 sama dengan 0. Gitu ya. Maka Anda bisa hitung ya, RPV sama dengan Anda lihat ini negatif jadi positif di sisi kanannya, ruas kanannya. Ini juga plus 20 sinus 30, sinus 30 adalah setengah. Maka ini adalah 20, saya tulis saja setengah kali 2. Terus ini plus jadi minus ya. Plus 5 dibagi dengan 4 ya. Ini 25 ditambah ya, ini coret-coret ya, tambah 20 minus 5 bagi dengan 4 ya. 25 kurangi 5, 20 plus 20, 40 bagi 4. 10 kilonewton. Itu adalah RPV. Kemudian kita perlu menghitung RDV. Momen tampil di RDV ya. Di B sama dengan 0. B sama dengan 0. Ya, biar positif maka yang berlawan dengan arah jarum jam kita ambil nilainya positif ya. RDV kali jaraknya Anda lihat ke titik B ya, adalah 4. Dia berlawanan dengan arah jarum jam positif ya. Kemudian kita lihat mulai dari sini ya, dia apakah berlawanan dengan jarum jam atau tidak. Anda lihat terhadap titik B ya.
terhadap titik B, maka ini berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti dia positif. Plus 5 kali 1. Ya, 1. Kemudian, beban ini. Ini positif atau negatif. Dia ternyata searah dengan jarum jam. Jika terhadap titik B-nya, berarti dia minus ya. Berarti 20 sinus 30 derajat. Nah, terhadap titik B berapa? Ini Anda lihat ternyata dia 2 meter. Oke. Jadi ini adalah positif, ini adalah negatif gitu ya. Kemudian Anda lihat yang di sini, RSV. Ini dia searah dengan jarum jam, maka dia negatif ya. Maka di sini Anda lihat 5 dikali dengan berapa di sini? Jaraknya terhadap titik B sini. Nah, terhadap titik B maka Anda lihat ini 2 meter, 2 meter, 1 meter kali 5 sama dengan 0 ya. Cek ada berapa beban? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita lihat RDV sama dengan, nah ini minus ya. Minus 5 plus ya, jadi positif. 20 sinus 30 ya 10 kali 2. Ya, ini plus juga 25 ya dibagi dengan 4 ya. Anda lihat nilainya ini adalah minus 5 plus 20, ini lagi plus 25 per 4. Oke. Nah, ini seperti halnya yang tadi 20 per 40, 40 per 4 sama dengan 10 kN. Ya, RDV dan RBV sama ya nilainya yaitu 10 kN. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan reaksi peletakannya, maka kita perlu untuk mencari momen dan gesernya. Ya. Kita mulai dari kiri ke kanan ya, dari AB dulu ya. Dari 0 X sampai dengan ini 1 meter. 1 meter atau ini batang api. Beban 5 kN. Ini adalah titiknya ya. Ini ambil secara X gitu ya. Sebagai X, maka di sini akan ada reaksinya. Ya, baik itu Vx, Nx maupun momen X gitu ya. Nah, kita lihat momen X sama dengan ini negatif ya, dia akan membuat batang ini serat atasnya itu akan mengalami tarik ya, serat bawahnya akan mengalami tekan. Ya, ini minus 5 X. Oke, begitu ya. Lihat momen di X sama dengan 0, pastilah karena ini jumlah bebas, maka dia harusnya 0. Kemudian momen di X sama dengan berapa? 1 meter, maka kita mendapatkan 5 kN meter. Oke. Kemudian bagaimana dengan gesernya? Kita sekali lagi dari kiri ke kanan gesernya, maka ini Vx itu sama dengan turunan positif turunan daripada Mx Vx gitu ya. Minus 5 kilonewton, baik itu di semua konstan nilainya ya, baik di X sama dengan 0, sama dengan minus 5 kilonewton, ataupun di Vx sama dengan 1 sama dengan minus 5 kilonewton juga. Jadi konstan sepanjang AB ini. Kita dapatkan momen dan gesernya sampai dengan 1 sampai dengan 3 meter diukur dari sini ya. 3 meter. Ya, ini adalah ruasnya adalah BC. BC. Oke, saya gambar lagi. Gambar ini ada peletakannya di sini. Nah, ini ada beban sebesar 5 kN. Kemudian ini ada reaksi RBV. RBV sama dengan tadi berapa ya RBV? 10 ya. 10 kN. Ya, kemudian dari sini ke sini adalah X ya. Oke. Nah, sorry ini ketabrak. Ya, ini dari sini adalah X begitu ya. Sehingga dari sini ke sini X min 1 meter. Ini kan 1 meter. Ini kan dari sini ke sini kan 1 meter. 1 meter ya.
X min 1. Oke, kita rumuskan. Ya, di sini pasti ada reaksinya ya. Baik itu NX, PX maupun MX ya. Berapa MX? MX sama dengan, lihat ini 5. Ya, minus 5. Kalikan dengan X. Dari sini ke sini kan X jaraknya. Dari sini ke sini kan X. 5X. Kemudian di sini ada perletakan, reaksi peletakan RPV 10 kN. Jadi ini adalah plus 10 kali dengan jaraknya terhadap titik ini ya. Ini adalah X min 1. Kita bisa selesaikan. Ini adalah minus 5X plus 10X minus 10. Oke. Maka Anda bisa dapatkan ini positif, ini negatif, jadi 5X min 10. Kita cek momen di X sama dengan 1. Ya, X sama dengan 1. Langsung saja ya. 5 kurangi 10 minus 5 kilonewton meter. Minus 5. Oke. Kemudian M di X sama dengan 3. Ini saya tuliskan di sini aja ya. 5 kali 3 kurangi 10. Ya, Anda lihat 15 kurangi 10. Di sini 5 kilonewton meter. Ini negatif ya. Ini positif 5 kilonewton meter. Kemudian kita hitung gesernya. Sekali lagi karena kita dari kiri ke kanan, maka ini geser sama dengan turunan positif, turunan daripada momen ya terhadap X. Oke, ini Anda turunkan, Anda dapatkan ini adalah 5. Jadi nilainya adalah konstan dari X sama dengan 1 itu adalah 5 kN. Kemudian di X sama dengan 3, dia juga 5 kN. Dia. Kemudian kita lihat segmen berikutnya. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau kita mau menggambar lagi segmen A, B, C, D, itu akan terlalu panjang, begitu ya. Akan terlalu panjang. Oleh karena itu, kita coba untuk bergerak dari kanan ke kiri agar lebih simpel lagi. Ini adalah bebannya. RSV sama dengan 5 kN ya. Kemudian dari sini ke sini adalah X dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri itu adalah X. Maka di sini ada reaksinya pasti ya. Ini ada Vx, maka ini ada Nx, kemudian ada Mx ya. Ada Mx. Oke, nah kemudian momen X sama dengan, Anda lihat bahwa ini adalah cantilever ya, akan membuat batang ini, SD ini, serat atasnya akan ketarik, serat bawahnya akan tertekan, gitu ya. Maka ini negatif. 5X. Kita cek momen di X sama dengan 0, itu sama dengan 0. Ini sama dengan momen S. Momen di sendi dalam ini harus nilainya 0. Ya. Kemudian momen di X sama dengan 1 sama dengan minus 5 kilonewton meter gitu ya. Minus 5 kilonewton meter. Oke. Kemudian gesernya belum. Gesernya Vx sama dengan ini ya. Minus dmx per dx ya. Jadi 5. Ya, 5. Jadi karena kita bergerak dari kanan ke kiri, maka geser itu merupakan minus daripada turunan momen X terhadap X. Nah, ini adalah 5, maka Vx sama dengan 0 ya 5, Vx sama dengan juga 5, oke, kilonewton. Kemudian ini ada RSV sama dengan 5, 5 kilonewton. Ya, kemudian di sini ada sendinya kan, ada peletakan sendi. Kemudian di sini ada
ada RDV sama dengan 10 kilonewton. Ya, kemudian Anda lihat di sini adalah 1 meter. Kemudian dari sini ke sini, kanan ke kiri itu adalah X. Gitu ya, X. Dan sini ada reaksinya, Vx, kemudian ada Nx, kemudian ada kuman X. Karena ini 1 meter, kemudian sisanya ini adalah X min 1. Dia X min 1. Kita turunkan momen X-nya. Ini adalah 5 kilonewton, ya, ke sini, maka minus 5 kali X, ya. Kemudian ini adalah positif, plus, ya, RDV. Langsung saja 10. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah X min 1. X min 1. Maka di sini adalah minus 5X plus 10X minus 10. Maka Anda bisa selesaikan ini 5X minus 10. Momen di X sama dengan berapa ini? 1 ya. Maka Anda dapatkan ya 5 kali 1, 5 kurangi 10 minus 5. Minus 5 kilonewton meter ya, sama dengan tadi ya. Kemudian di MX sama dengan 3, Anda dapatkan 5 kali 3 kurangi 10 sama dengan 5 kilonewton meter positif ini. 5 kilonewton meter. Oke. Nah, kemudian kita selesaikan gesernya. Ya, di sini Anda dapatkan ini sama dengan minus 5. Oke. Jadi Vx sama dengan berapa? 1 yang minus 5. Vx sama dengan 3 juga minus 5 kilonewton. Ini kilonewton juga. Oke. Keadaan di mana X 0 ya. X-nya bernilai 0. Maka Anda lihat 5X 0 kurangi 10 sama dengan 0. Maka X0 itu sendiri 10 per 5 sama dengan 2 meter. 2 meter ya. Dari sini tapi, dari 2 meter. Dari sini ke sini itu adalah titik nolnya. Transisi ini minus 5 menjadi 5. Di sini tadi juga bagian sini, di sini juga ada transisi tadi ya. Ini juga sama ya. Minus 5 dan 5. Maka kita perlu hitung momen di X bernilai 0 sama dengan 0. Ini ya. 5X0 min 10 sama dengan 0. Maka X0 itu sama dengan 10 per 5 sama dengan 2 meter. Tapi ini dari sini. Dihitung 2 meter dari ujung kiri ya. Ya, 2 meter dari ujung kiri. Oke. Nah, kemudian Anda sudah menyelesaikan semuanya ya. Gaya-gaya dalam yang Anda perlukan. Kemudian Anda bisa gambarkan. Ya, ini Anda gambarkan. Kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu diagram gaya normal. Ya, tadi memang tidak kita hitung secara detail, tapi sebenarnya Anda bisa langsung gambar di sini. Oke. Nah, di sini tadi ada reaksi RDH ya. RDH 17,32 ya. Nah, di sini Anda lihat bahwa di sini adalah roll, di sini juga ada roll, di sini ada reaksi, di sini ada gaya yang bekerja. Maka Anda lihat bahwa gaya normal itu akan bekerja mulai daripada RDH ini ya. Kemudian sampai dengan di sini ya. Di sini akan dilawan oleh 20 kN kosinus 30 derajat. Maka ini adalah tarik positif ya. 17,32 kN. Ini ya, positif atau tarik itu ya. Oke, yang di sini tidak menerima beban aksial, beban normal, sini juga tidak menerima beban normalnya. Jadi cuma di sini saja. Kemudian geser. Nah, ini juga mudah ya.
Jadi Anda sebenarnya nggak terlalu membutuhkan perhitungan detail seperti ini, Anda bisa langsung menggambarnya. Jadi Anda lihat di sini 5 kilonewton ke bawah, ya. Kita gambar 5 kilonewton ke bawah sini. Oke, ini adalah 5. Oke. Nah, kemudian ke sini tidak ada lagi gaya yang melawannya, ke bawah 5 ya. Ini minus ke bawah kan. Minus. Sampai sini. Jadi ini adalah minus, kemudian bebannya tadi ke bawah, kemudian ada reaksi ke atas, RBP sebesar 10. Jadi minus 5 plus 10 sama dengan plus 5. Ini ada plus. Ada 5 juga. Oke. Nah, di sini tidak ada beban di antara B dan C. Kita teruskan saja ini ya. Oke, itu. Ini adalah positif ya, 5 kilonewton. Oke. Nah, kemudian di sini ada beban ke bawah ya. Beban ke bawah akan mengurangi nilai positif ini. Ya, 20 sinus 30 derajat. Dikurangi 20 kali sinus 30 derajat berarti 10 ya. Dikurangi 10. Jadi plus 5 dikurangi 10 berarti minus 5 ini akan mengembalikan ke titik ini lagi. Minus 5. 5 ya. Kemudian sampai sini tidak ada gaya-gaya vertikal atau reaksi vertikal ya. Sehingga sini sama. Oke, 5. Tapi ini negatif ya. 5. Oke, ini 5. Kemudian di sini ada reaksi vertikal yang kita sebut sebagai RDV. Maka minus 5 plus 10 ya. Minus 5 plus 10 ya. Maka di sini Anda lihat maka akan menjadi plus 5 lagi ya. Ini sama dengan 5, tapi ini positif ya. Kemudian sampai titik S tidak ada gaya ke bawah ataupun ke atas lagi, tidak ada gaya vertikal atau reaksi vertikal gitu ya. Ini positif. Oke. Nah, kemudian setelah ini Anda lihat mulai ada beban ke bawah. Nah, kemudian Anda lihat ya ini adalah 5 kilonewton. Ini beban vertikalnya ya. Beban vertikalnya adalah setengah ya. Setengah kali 3 kali 10 ya. Ini 10 kilonewton per meter kali 3 kali 10. Jadi sama dengan 15. Oke. Nah, ini Anda lihat 5 dikurangi 15 itu adalah 10 ya. Maka di sini pasti minus 10 ya, minus 10 gitu ya. Tapi dari sini ke sini seperti apa ya. Maka tadi kita sudah di sini ya. Ini adalah 5, kemudian yang kanan adalah minus 10, benar kan? Ya, 5, kemudian minus 10. Kemudian bentuknya adalah ini ya, pangkat 2. Ya, pangkat 2. Maka di sini Anda perlu tekan. Nah, karena ini ada nilai positif 5, kemudian ada negatif, pasti ada nilai gesernya yang bernilai 0 ya. Geser bernilai 0 itu ketika momen maksimum, yaitu di sini Anda lihat X-nya adalah X max ini 1,732 ya. Tapi 1,732 itu dihitung dari S ya. Kita hitung lagi. Kira-kira ini adalah 1,732 ya, meter. Oke. Nah, makanya ketika momen maksimum, maka di sini pasti 0 gesernya. Oke. Saya coba gambar. Ya, pangkat 2 ya, pangkat 2 seperti ini. Ini adalah positif, ininya adalah negatif. Oke, kan seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita bicara momen. Ya, kalau ini pangkat 2 ya. Anda lihat gesernya adalah pangkat 2. Terus momennya adalah Anda lihat pangkat 3. Oke. Pangkat 3. Kita mulai dari sini dulu ya. Yang paling mudah karena ini adalah bebannya adalah beban terpusat, maka
garisnya adalah linear ya. Ini adalah konstan atau X pangkat 0 begitu ya. Maka kalau kita integrasikan satu kali, Anda lihat momentum geser itu merupakan turunan pertama atau momentum merupakan integrasi satu kali daripada geser. Ini kita integrasikan pasti akan menjadi garis linear. Oke. Nah, Anda lihat dari titik ini adalah nilainya 0 ya. Atau kita identifikasi momen-momen yang bernilai 0. Ini di ujung bebas pasti 0, kemudian di sini pasti 0 juga, ya. Kemudian di sendi dalam pasti 0. Ini adalah clue Anda untuk mengerjakan contoh yang serupa, ya. Kemudian di sini tadi adalah minus 5, ya. Kita lihat minus 5, ini 5 ya, tapi ini minus, ya, minus 5. Kemudian momennya akan berganti menjadi momen positif di titik C, ya. Atau di X sama dengan 3 tadi ya, X sama dengan 3 meter ya. Momen di 3 meter adalah 5 kilonewton meter, 5 kilonewton meter. Kemudian kapan dia bernilai 0? Momennya ketika 2 meter ya. Nah, ini 2 meter, maka di sini titik 0-nya ini adalah 5. Oke, ini ya, ini masih negatif, ini negatif 5, ini adalah positif 5. Oke. Oke, kemudian yang sebelah sini Anda lihat yang sini ya, yang ini juga 0, kemudian di ini adalah minus 5, kemudian dari minus 5 ke 5 juga. Kemudian Anda lihat 2 meter dari titik itu adalah nilai 0-nya. Oke, di sini Anda lihat dari sini ke sini adalah 2 meter. Ya, sini, sorry, 2 meter. Maka ini adalah titik 0-nya. Oke, di sini adalah negatif ya. Negatif 5, kemudian ini positif 5. Nah, seperti ini. Oke. Ini adalah 2 meter, ini juga 2 meter. Oke. Kemudian yang di sini, yang bagian beban segitiga ini. Nah, Anda lihat momennya ini adalah pangkat 3. Ya, Anda lihat di ujung-ujungnya dari titik ujung itu 0, kemudian di X sama dengan 3 juga 0. Kemudian nilai maksimumnya adalah 7,69, tetapi X-nya adalah 1,732. Kita lihat 1,732 itu dari titik S ya. Nah, kita buat dengan warna yang beda saja. Mohon maaf, tadi ini adalah 2 meter ya maksudnya, biar lebih jelas. Ini juga dari sini ke sini 2 meter ke titik 0 sini ya. Ini juga ke titik 0 sini. Oke. Kemudian dari titik ini ke sini 1,7 berapa tadi? 32. 1,732 itu bernilai momen maksimum sebesar 7,69 positif ya. Ya, di sini titiknya ya. Anda bisa teruskan. Ini ya, bah warnanya 7,69 kilonewton meter. Oke. Nah, kemudian Anda bisa arsir bidang momennya, ini adalah positif ya. Ini secara 1,732 meter itu bernilai maksimum, sama dengan bernilai 0 pada gesernya. Ya, lihat ini sangat bersesuaian ya ini. Ketika maksimum maka gesernya sama dengan 0. Baik, saya kira demikian pembahasan contoh penyelesaian pada pertemuan kali ini.